Selamat sore, menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang boleh hadir lagi di tengah-tengah saudara. Kita akan mencoba untuk belajar tentang firman Tuhan, karena kita tahu semuanya oleh karena firman, dan mau tidak mau kita harus hidup dengan firman yang kita yakini itu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari. Dan saat malam ini kami akan mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat akal budi kepada kami semuanya. Supaya firman ini boleh menjadi bagian yang nyata, yang real, yang boleh menguatkan hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang satu topik firman Tuhan. Saya beri judul Mesbah bagi Tuhan. Ya, Mesbah bagi Tuhan. Mari kita melihat Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan 9. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membaca demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu tanda persekutuan orang percaya dengan Allah ialah mesbah. Di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Abraham dengan Tuhan itu, kalau kita melihat dalam panggilannya, saya memperhatikan bahwa berkali-kali kata mesbah ini digunakan di tempat itu. Ya, khususnya dalam panggilan Allah dengan Abraham. Nah, apa itu mesbah? Nah, ini pertanyaan yang harus kita lihat bersama-sama. Apa itu mesbah? Kata ini berasal dari kata sabak, ya, yang artinya adalah menyembelih binatang. Jadi mesbah itu sebenarnya identik dengan korban yang diletakkan di atasnya. Nah, itu yang disebut dengan mesbah. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa korban selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata mesbah berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi kalau biasanya ada mesbah yang dibuat, apalagi antara orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam panggilan-panggilannya, dalam relasinya dengan Tuhan, itu biasanya berkaitan dengan adanya hubungan perjanjian di dalamnya. Jadi kalau mesbah sudah dibangun, ditaruh seperti itu berarti bisa kita lihat bahwa orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya atau orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan visi, melaksanakan misi yang dikehendaki oleh Tuhan itu biasanya dia membuat mesbah. Nah, nanti unik ini dalam panggilan Abraham, tapi kita mulai dari pasal 12 saja dulu ya, kita meneliti tentang mesbah yang berkaitan dengan panggilan daripada Abraham itu. Nah, pada umumnya kita bisa melihat mesbah dikatakan adalah sebuah tempat ya persembahan korban. Jadi mesbah juga bisa diartikan sebagai sebuah peringatan. Artinya untuk mengingatkan kembali pada suatu pengalaman pertemuan dengan Allah yang luar biasa itu. Jadi mesbah menandai tempat-tempat pengembaraan para nenek moyang bangsa Israel. Dan khususnya kita bisa melihat di dalam konteks yang kita lihat di dalam bagian ini, mesbah itu berkaitan dengan menandai tempat ya pengembara para untuk Abraham ya. Jadi setelah dia keluar dari Ur Kasdim, ya dia berjalan ya, yang pertama kali waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia membuat yang namanya mesbah. Nah, kalau kita memahami konteks yang kita lihat di dalam bagian ini, sebenarnya panggilan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 6 itu menegaskan bahwa Abraham dipanggil Allah untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Allah bagi mereka. Ya,
Dalam teks tersebut ditegaskan bahwa ia harus keluar ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abraham melaksanakan tugas itu ditandai dengan ayat 4. Ya, ayat 4, Abraham telah dikatakan di sana Abraham telah pergi, usianya dicatat di sana 75 tahun. Dalam perjalanannya, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot keponakannya. Jadi menarik saudara kalau saudara melihat ya waktu kita memahami konteks ini sebelum kita sampai kepada kata mesbah yang dijelaskan dalam bagian ini. Dalam ayat 6 diinformasikan bahwa mereka sudah sampai. Dikatakan di sana, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ya, yakni pohon Tarbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi ayat inilah yang menjadi peralihan untuk menjelaskan apa yang sedang kita bahas dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Kata ketika itu menjelaskan bahwa ketika mereka ada di bawah pohon Tarbantim di More yang dekat Sikem, di sanalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi ia menampakkan diri untuk menegaskan perjanjiannya kepada Abraham bahwa ia akan memberikan negeri itu kepada mereka. Nah, bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7 itu ya. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi munculnya dikatakan tadi mesbah ini berkenaan dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah perjalanan dari Abraham, mulai dia dari Ur Kasdim sampai ke tempat. Nah, ini yang dikatakan di dalam bagian ini saudara, kalau saudara melihat sampai dia ada di tempat di More itu, di Tarbantim itu dikatakan, ya dijelaskan kepada kita bahwa di sanalah Tuhan ya mulai berbicara kepadanya. Jadi Tuhan berbicara dari Ur Kasdim, dia udah bicara supaya Abraham segera keluar. Nah, setelah Abraham mentaati ya perintah itu, ya dinyatakan setelah mereka ada di Sikem, yakni di bawah pohon Tarbantim di More itu, di sanalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, jadi respon daripada Abraham bisa kita lihat di dalam bagian ini. Respon yang pertama yang dia tunjukkan adalah dia membuat mesbah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tentu harus memahami sebenarnya apa sih makna mesbah ini. Ya, jadi kenapa dalam panggilan-panggilan Abraham itu begitu banyak sekali digunakan kata mesbah ini. Nanti selanjutnya kita akan melihat lagi dalam pasal-pasal berikutnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan mesbah ini. Nah, yang mau kita lihat malam hari ini adalah makna mesbah di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Nah, saya menemukan saudara, ada dua makna mesbah di dalam bagian ini yang dicatat kepada kita ya, khususnya dalam relasi Abraham dengan Tuhan itu. Makna yang pertama dikatakan, mesbah itu sebagai relasi keyakinan akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sekali lagi, mesbah itu sebagai relasi keyakinan akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tadi saya sudah berkata kepada saudara, ya, di dalam ayat yang ke-7 itu, sekarang mari kita lihat ayat yang ke-7 itu, dijelaskan kepada kita di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini luar biasa saudara. Artinya begini, kita bisa melihat di dalam makna yang pertama ini, artinya adalah kita harus belajar meyakini apa yang Tuhan janjikan kepada kita, sekalipun kita belum melihat realisasi dari janji itu. Dibangunnya mesbah itu sebuah keyakinan yang dibangun oleh Abraham bahwa dia percaya apa yang Tuhan berikan berkaitan dengan apa yang Tuhan janjikan berkaitan dengan negeri itu, dia sekarang yakin dan dia mulai membangun relasi dengan Tuhan. Merelasi keyakinan. Kita tahu bahwa sebenarnya negeri itu ya Tuhan janjikan. Apakah dia sudah mendapatkan? Oh, dia belum dapat, saudara. Makanya dikatakan di sana dia membangun mesbah itu. Nah, dengan adanya mesbah dikatakan menjadi tempat Abraham berharap kepada janji Tuhan itu. Jadi dalam arti Abraham
sepenuhnya dengan hadirnya mezbah itu, Abraham sepenuhnya meyakini, dikatakan sana, berharap bahwa Tuhan akan menepati janjinya terhadap mezbah itu. Nah, di mezbah itulah dia yakin semua janji yang akan Tuhan berikan seutuhnya untuk dia. Jadi dengan adanya mezbah itu, apa yang Tuhan janjikan dalam ayat 1 sampai dengan 3, apa yang Tuhan janjikan selanjutnya, ya semua realisasi relasi perjanjian itu dengan adanya mezbah, sekarang Abraham yakin sepenuhnya. Ya, yakin sepenuhnya bahwa seutuhnya mezbah itu akan bahwa seutuhnya janji itu akan Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kita? Aplikasinya bagi kita apa? Mezbah itu adalah, tadi saya katakan, mezbah itu adalah relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Salah satu janji yang saya sangat yakini dalam hidup ini, saudara, ya kalau tentang sorga, ya tentang masa kekekalan, tentang hidup di masa yang akan datang, kita nggak perlu ragu terhadap janji itu. Karena dengan percayanya kita, ya percaya kita dengan Tuhan, dan hidup kita berjalan dengan Tuhan, janji-janji itu akan ditepati bagi kita. Tetapi persoalannya sekarang adalah, pada waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita meraih janji-janji itu? Begitu banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya. Janji yang seringkali dikatakan, yang berkaitan dengan perlindungan kita, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita, yang berkaitan dengan semua masa depan kita. Bagaimana kita menanggapi janji itu? Salah satu cara yang paling terbaik adalah membangun mezbah, membangun relasi dengan Dia. Karena dengan adanya mezbah, dengan adanya relasi dengan Dia, saudara, sebenarnya kita sedang mengurangi semua kekhawatiran hidup ini. Kita sedang mengurangi semua ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Kita sedang meruntuhkan, yang menghancurkan semua kesombongan demi kesombongan hidup kita. Ingat baik-baik, seringkali kita menganggap bahwa hidup kita ini, saudara, adalah hidup yang paling kuat, paling tahu segalanya, paling tahu segala sesuatu dalam hidup ini. Ingat bahwa apapun akal demi akal kita dalam hidup ini, Tuhan ada di situ sebenarnya dalam akal kita itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, akalmu tidak akan bisa menjangkau apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Makanya Dia mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan apapun, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak engkau pakai. Karena apa? Ada relasi, ada mezbah yang selalu kita bangun kepada Dia. Dan di mezbah itulah kita meyakini bahwa Tuhan menjaga, melindungi, menguatkan, dan kita diyakini betapa hebatnya Tuhan yang menjanjikan itu kepada kita. Makna yang kedua, saudara, makna mezbah yang kedua dalam bagian ini dikatakan mezbah sebagai keyakinan bahwa Tuhan ada. Ya, Tuhan ada dan hadir di antara kita. Ya, Dia hadir di antara kita. Artinya begini, dalam perjalanan hidup kita harus pastikan bahwa Tuhan hadir di tempat kita berada. Seringkali kita beraktivitas, kita melakukan apa dalam hidup kita berbuat segala sesuatu yang kita anggap seolah-olah Tuhan nggak ada di situ. Ya kan, saudara? Kita membicarakan orang, kita menjelekkan orang, kita menjatuhkan orang, kita nggak tahu bahwa Tuhan ada di sana. Kalau Anda yakin dengan mezbah yang Anda bangun dengan Tuhan, seharusnya Anda harus meyakini bahwa mezbah itu tanda di mana Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, kata kunci untuk memahami ayat ini dikatakan ada dalam ayat 8. Kemudian ia pindah. Dia sudah tidak lagi di Tarbantim di More itu. Sekarang dia sudah berjalan dikatakan ke sebelah timur, ke pegunungan di sebelah timur di Betel. Diapit oleh daerah Ai di sana dikatakan. Mereka di sana dikatakan memasang kemahnya. Setelah kemah itu ada, ia mendirikan dikatakan. Kemah itu bicara tempat dia tinggal. Tempat yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Tapi di tengah-tengah yang sementara itu, dia masih percaya ada yang kekal di sana. Makanya dikatakan di dalam bagian itu, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Inilah bukti bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kita juga harus meyakini itu. Ini kita diperpanjang lagi dengan PPKM ini. Yang harus kita bangun sebenarnya
dalam PPKM ini, dalam rumah kita adalah mezbah. Yang harus kita bangun adalah bagaimana kita memanggil nama Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita memanggil nama Tuhan dan kita meyakini Dia menjaga kita, membungkus kita dengan kuasa darahnya. Supaya apa, saudara? Supaya kita benar-benar tahu betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan yang melingkupi kita dalam hidup kita. Ini harus kita yakini dalam hidup kita. Karena seringkali kita terlalu banyak ya dengan pemahaman teologi kita. Memang benar dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, ada Tuhan di situ. Kita harus yakini itu. Tapi pertanyaannya saya, adanya Tuhan dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita itu, adakah mezbah yang kita bangun? Adakah kita memanggil nama Tuhan di sana? Ya, untuk mempermuliakan Dia di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah segala sesuatu himpitan demi himpitan hidup ini. Adakah Dia hadir di sana supaya kita boleh mempermuliakan Dia? Ini hal yang penting, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, Anda dan saya harus percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Anda harus percaya dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Marilah kita membangun mezbah bagi Tuhan. Dalam PPKM ini, bangunlah mezbah. Mezbah bagi Tuhan. Mintalah Dia hadir di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Mintalah Dia hadir di tengah-tengah kotamu, di tengah-tengah bangsa kita ini. Mintalah Dia hadir di sana. Mintalah Dia menghalau segalanya. Mintalah Dia menghentikan segalanya. Supaya kita kembali kepada hidup yang sejahtera, hidup yang damai, hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita boleh berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mezbah bicara relasi kita dengan Tuhan. Mezbah bicara kehadiran Tuhan di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar kami membangun mezbah dalam hidup kami. Membangun mezbah dalam keluarga kami. Membangun mezbah dalam banyak hal dalam hidup ini. Karena mezbah adalah relasi kami dengan Tuhan. Karena mezbah adalah tanda kehadiran Tuhan, di mana kami berseru memanggil nama-Mu. Dan biarlah Tuhan tolong kami di masa-masa pandemi lewat PPKM yang ada sekarang ini. Kami semakin meyakini bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan ada di antara kota kami. Tuhan ada di antara bangsa kami. Tuhan sedang melakukan banyak hal untuk menghentikan pandemi ini. Sehingga mujizat yang daripada-Mu adalah sesuatu yang luar biasa yang kami nantikan dalam hidup ini. Meteraikan firman ini Tuhan dalam hati kami. Kami terus mendoakan kota kami, bangsa kami. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan kuduskan. Supaya nama-Mu dimuliakan di sana. Kami berseru memanggil nama-Mu. Supaya kiranya Engkau hadir. Dan menguduskan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami percaya. Kami hidup oleh karena firman. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan mezbah bagi Tuhan. Terus memberkati kita. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom.